Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru ini, dan saya senang sekali bisa menjumpai saudara di dalam program yang baru di tahun ini. Pada kesempatan di awal tahun ini, saya ingin mengajak saudara belajar dari seorang tokoh yang bernama James Arminius. Dan kita akan mempelajari tentang tema tentang Theology of James Arminius. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu belajar tentang James Arminius? Adalah kita tahu James Arminius adalah dikenal sebagai orang yang melawan teologi reform. Mengapa kita orang reform justru perlu belajar tentang James Arminius? Saudara, inilah justru alasannya ya, mengapa saya mengajak saudara untuk belajar tentang James Arminius. Sebab saya melihat banyak orang-orang reform sendiri tidak memahami teologi Arminius dengan jelas, dan seringkali kita hanya memberikan label Arminius salah, Arminius bidat, sesat, dan sebagainya tanpa kita mengerti sebenarnya apa yang dia ajarkan. Dan menurut saya ini ada sesuatu yang kurang fair ya. Itulah sebabnya di dalam tahun yang baru ini saya akan mengajak saudara mempelajari tentang pemikiran Theology of James Arminius. Tentu tidak semua hal dari pemikiran James Arminius bisa kita pelajari karena ini memang bukan tujuan saya, tetapi saya akan mengajak saudara melihat beberapa pengajaran James Arminius secara khusus yang menjadi kontroversi di dalam pertentangannya dengan teologi reform, supaya kita semakin mengerti apa sebenarnya yang diajarkan oleh James Arminius dan bagaimana sikap kita sebagai orang reform terhadap pandangan James Arminius. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pertemuan pertama ini saya mengambil tema tentang prodigal son ya. Saya meminjam istilah dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Jadi kenapa saya memberikan judul ini di dalam pertemuan pertama, nanti saudara akan tahu mengapa saya menyebut James Arminius sebagai the prodigal sons. Nah, sebelum kita memulai daripada pertemuan pertama ini, saudara sekalian, saya mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa untuk mengerti materi yang akan saya sampaikan ini, saudara harus memahami teologi reform. Kalau saudara tidak memahami teologi reform dengan tuntas, dengan benar, maka materi pengajaran ini akan membingungkan saudara. Dan bila saudara ingin belajar tentang teologi reform, di YouTube channel saya sudah begitu banyak materi pengajaran tentang teologi reform. Saudara bisa pelajari di situ. Nah, itulah sebabnya saya pada kesempatan di awal tahun ini mengajak saudara untuk belajar sesuatu yang berbeda ya dari James Arminius, supaya saudara memiliki keseimbangan mengerti apa perbedaan reform dengan Arminius atau Arminianisme. Nah, saudara, kita akan memulai dari satu pengenalan secara singkat. Tahukah saudara siapa James Arminius ini ya? Nah, saya ingin memberikan satu kutipan. Seperti biasanya, seluruh materi pengajaran saya merupakan hasil research literatur, dan ini sesuatu yang bisa dibuktikan secara akademis ya. Nah, saudara, Mark D. Scroll dan Gary Bresler ya, di dalam bukunya Dead by Love mengatakan secara singkat, yang saya garis bawah itu yang saya pentingkan ya, bahwa James Arminius adalah John Calvin son-in-law, menantu daripada John Calvin, dan sangat menghormati Calvin, greatly appreciated Calvin ya, bahwa dikatakan selain daripada kitab suci, dia percaya bahwa pengajaran atau tulisan Calvin itu adalah sesuatu tulisan yang paling penting untuk dipelajari bagi umat Allah. Itulah sebabnya, kata Mark D. Scroll, bahwa permusuhan antara Calvinis dan Arminianisme ini bisa diredam, bisa dihilangkan jika kita mengerti contoh relasi Calvin dan Arminius yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya ya. Jadi saudara, Mark D. Scroll di dalam bukunya mengatakan bahwa John Calvin itu adalah mertua daripada James Arminius. Mungkin saudara baru tahu hal ini ya. Tapi saya ingin menegaskan kepada saudara ya, bahwa pandangan ini pandangan yang salah, saudara. Ini hoax luar biasa. Karena pada waktu Calvin itu meninggal, James Arminius itu baru berumur 3 tahun, saudara. Dan Calvin itu tidak memiliki anak ya sampai dewasa. Anaknya meninggal pada waktu masih bayi.
istrinya juga meninggal dan Calvin tidak pernah menikah lagi. Dengan kata lain, Calvin itu tidak memiliki keturunan. Ya, jadi bagaimana mungkin James Arminius ini bisa menjadi menantu dari John Calvin? Karena beda umurnya itu 50 tahun, lebih cocok dia itu jadi anak atau jadi cucunya John Calvin. Nah, saya tidak tahu Mark Driscoll ini bisa mengeluarkan statement ini dari mana, tetapi ini adalah bukti nyata, saudara, bahwa kehidupan Arminius ini adalah tokoh yang penuh dengan kontroversi di dalam hidupnya. Dan di dalam pertemuan pertama ini, nanti akan saya tunjukkan kontroversi apa yang dijalankan atau terjadi di dalam kehidupannya Arminius. Ya, di dalam pertemuan pertama ini, saya tidak akan mengajak saudara mempelajari tentang kehidupan pribadi James Arminius. Ya, dia dilahirkan di mana, anaknya siapa, itu tidak terlalu relevan bagi kita. Tetapi saya akan mengajak saudara mengikuti perjalanan teologi daripada James Arminius, supaya saudara mengerti dengan tuntas siapa Arminius ini sebenarnya. Saudara sekalian, Arminius ini lahir di dalam satu masa yang disebut dengan post-reformation, ya. Nah, mengenai apa itu post-reformation ini sudah saya jelaskan di dalam seri post-reformation dogmatic. Tepatnya James Arminius itu lahir di dalam masa early ortodoksi atau ortodoksi awal, di mana teologi reform itu berkembang pesat, ya. Di dalam masa post-reformation ini menjadi sebutan reform scholasticism, kadang-kadang disebut dengan reform ortodoksi. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, ya, bagi saudara yang belum mengikuti materi saya di dalam post-reformation dogmatics. Jadi scholasticism ini satu istilah yang menunjuk kepada metode, ya, cara berteologi yang berkembang pada masa itu, yang bersifat rational investigation. Jadi sesuatu itu digali secara rasional, secara investigasi begitu mendetil, sehingga menjadi satu sistem teologi yang sangat cukup rumit, ya. Nanti saudara lihat sendiri rekaman yang sudah saya buat. Sehingga lebih sistematis, lebih konseptual, analitis, dan mendetil dibandingkan pada masa reformasi. Sedangkan istilah reform ortodoksi ini menunjuk kepada rentang waktu abad 17 sampai 18 yang biasanya oleh Profesor Muller dibagi jadi 3 era, ya. Early ortodoksi, ortodoksi awal, di mana James Arminius lahir di awal ini, masa early ortodoksi. Kemudian ada puncak ortodoksi, high ortodoksi, dan kemudian late ortodoksi atau ortodoksi akhir, ya. Nah, masing-masing era ini ada pergumulannya. Kalau sudah mau tahu, silakan lihat video di dalam seri Post-Reformation Dogmatics, ya. Nah, salah satu ciri di dalam masa ini itu adalah kebangunan filsafat Aristotelian. Jadi cara berpikir dari filsuf Aristoteles itu dipakai kembali, dihidupkan kembali untuk menjadi salah satu sarana berteologi, ya, maka disebut dengan scholasticism. Nah, ini mempengaruhi banyak hal. Saudara sekalian, ini adalah sedikit latar belakang dari kehidupan Arminius, ya, background, kontekstual background daripada Arminius. Jadi saudara kira-kira bisa tahu Arminius itu lahir 1560 sampai 1609, ya. Umurnya tidak panjang, saudara, 49 tahun, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah mengerti ini, kita lebih gampang untuk memahami dunia alam pikir daripada Arminius. Richard Muller yang sering saya kutip di dalam seri Post-Reformation Dogmatic, di dalam bukunya God, Creation and Providence in the Thought of James Arminius, ya, Allah, ciptaan dan providensi di dalam pikiran James Arminius, ini buku yang sangat bagus sekali. Muller mengatakan bahwa teologi daripada Arminius harus ditafsirkan atau harus dimengerti di dalam konteks perkembangan daripada scholastic Protestantism, ya, sebagai satu scholastic teologi di dalam pengertiannya atau di dalam masa tersebut. Nah, ini yang harus saudara ingat baik-baik untuk mengerti pemikiran James Arminius itu muncul pada masa post-reformation bersamaan dengan para teolog-teolog reform di dalam masa itu. Nah, saudara sekalian, di dalam masa post-reformation ini, khususnya dalam masa early ortodoksi, itu memang sudah terjadi penolakan terhadap teologi reform, ya. Jadi saya selalu menekankan masa post-reformation itu masa yang penuh gejolak, perdebatan, pergumulan. Jadi banyak juga pertentangan, khususnya juga di dalam masa doktrin predestinasi. Ini sudah muncul, ya. Bahkan ditolak oleh orang Lutheran sendiri, misalnya namanya Samuel Huber.
seorang reform yang berpindah jadi Lutheran, menolak unconditional predestination dan mengajarkan doktrin penebusan universal, artinya Kristus mati untuk semua orang, anugerah bisa ditolak dan sebagainya. Ya, ini mirip-mirip ya sebenarnya dengan pemikiran daripada James Arminius nanti ini. Jadi saudara, demikian juga ada orang lain yang bernama Peter Barrow ya, yang berpandangan sama dengan Samuel Huber, menolak doktrin predestinasi yang diajarkan oleh Reform ya ini. Jadi pergumulan pada masa itu sudah terjadi. Arminius ini bukan orang yang pertama kali menentang pemikiran Reform, saudara. Sudah ada bibit-bibit di dalam masa itu ya. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara ya satu pemikiran daripada William Denburg di dalam bukunya God's Twofold Love, cinta Tuhan yang berganda. The Theology of James atau Jacob Arminius. Jadi kadang-kadang nama Arminius ini saudara dipanggil dengan berbagai sebutan ya. Jacob Arminius, James Arminius. Kalau Jacob itu Belanda ya. James Inggris, kalau di Indonesia kan Jacobus Arminius. Ini orang yang sama semua. Jadi Denburg mengatakan, jadi di dalam cuaca atau suasana ya, theological climate, nuansa teologi pada masa itulah, Arminius ini belajar teologi ya, dia menerima pendidikan teologianya, dan sebagai seorang pastor muda, dia mengembangkan pemikirannya sendiri. Arminius muncul berdiri di dalam tradisi di mana abad ke-16 yang merupakan protes terhadap satu hasil yang disebut dengan deterministic system ya, di mana satu semangat tentang kedaulatan Allah, sola gratia, jaminan tentang iman itu pada masa itu sangat ditekankan, dan mereka melihat itu di dalam bahwa God's authorship of sin. Jadi orang-orang pada masa itu merupakan satu protes ya, di dalam abad ke-16 itu memprotes teologi Reform yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah the author atau dalangnya dari setan, dosa ya, authorship of sin. Ini salah satu pergumulan saudara di dalam masa itu yang menentang pemikiran teologi Reform ya, bahwa mereka sangat menentang deterministic system, kedaulatan Allah sangat ditekankan di dalam teologi Reform. Itu mulai bermunculan penentangan terhadap teologi Reform, dan di dalam climate seperti ini ya, suasana kehidupan teologi seperti inilah Arminius itu lahir. Arminius itu mendapatkan pendidikan teologianya dan sebagainya. Ya, ini dunia alam pikir Arminius. Saudara mendapatkan gambaran di abad ke-16 kira-kira seperti itu. Nah, saudara, saya akan melanjutkan di dalam perjalanan teologi Arminius, bagaimana Arminius itu menjadi seorang teolog yang sangat terkenal sekali. Jadi kita langsung melompat di dalam masa muda Arminius 1576. Ya, kira-kira umur 26 tahun lah ini ya. Arminius itu masuk satu universitas Leiden ya di Belanda. Jadi memang Arminius ini juga orang Belanda sebenarnya. Dan menjadi murid orang-orang Reform ya, Lambert Danau. Ini sudah saya jelaskan, nama-nama ini sering saya sebut di dalam seri Post-Reformation Dogmatics. Jadi alangkah baiknya kalau saudara mau tahu tentang Arminius ini, saudara juga belajar tentang Post-Reformation Dogmatics. Ini semua orang-orang Reform ya saudara. Jadi melalui Snellius ini Arminius mengenal remis logik. Jadi dari nama Peter Ramus, logika Peter Ramus, remis logik, yang nantinya akan bertentangan dengan gurunya di Jenewa ya, Theodor Beza. Jadi ini latar belakang pendidikan Arminius secara singkat. Setelah Arminius selesai meninggalkan Leiden 1581, berarti 5 tahun ya, dia menuju Jenewa di Swiss, dan di situ dia belajar menjadi muridnya Theodor Beza selama 6 tahun. Jadi saudara, Theodor Beza ini murid daripada John Calvin ya, penerus daripada John Calvin di Jenewa di Swiss, dan Arminius ini menjadi muridnya Beza. Jadi sebenarnya saudara, Arminius dan Calvin itu tidak pernah ketemu ya. Bagaimana bisa jadi menantu dan mertua ya? Itu omong kosong yang luar biasa sekali. Dan di Jenewa inilah saudara, Arminius itu mengajarkan remis logik yang menimbulkan pertentangan dengan Theodor Beza dan seorang reform lain bernama Petrus Galesius. Jadi pengaruh remis logik itu
bersifat filsafat, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian secara singkat Arminius akhirnya meninggalkan Jenewa, meninggalkan Swiss, dan dia tinggal di Basel ya. September 83, 1583 sampai Agustus 1584, kira-kira setahun ya. Dan akhirnya kembali lagi ke Jenewa, saudara, dan menjadi muridnya Theodor Beza lagi ya, Charles Perrault dan Antoine Fayus. Ini orang-orang reform juga. Jadi pengaruh daripada teologi reform itu ada sebenarnya di dalam pemikirannya James Arminius ya. Nah, setelah kepulangan ke Jenewa yang kedua kalinya, Arminius kembali meninggalkan Jenewa dan pergi ke Italia selama 1 tahun di dalam pengembaraan perjalanan teologianya ya. Dan di sini dia belajar kepada seorang yang bernama Jacob Sabarella, seorang filsuf dan juga seorang penganut Aristotelian. Dan akhirnya kembali lagi ke Jenewa ya, luar biasa. Jadi dia kembali ke Jenewa 3 kali, saudara. Dan akhirnya dia menjadi dosen di Universitas Leiden, tempat di mana dia menimba ilmu teologi ya. Namun sebelum dia kembali ke Leiden ya, Arminius itu pernah jadi gembala pastoring di Amsterdam. Dan orang yang pertama di kota Amsterdam ini ketika dia berkhotbah dan mengajar dan sebagainya, ada seorang reform yang meragukan teologi Arminius ya, kereforman Arminius. Orang itu bernama Petrus Plancius, saudara. Dan ini karena khotbah Arminius tentang Roma 7 dan 9, ya ini Roma 9 saudara tahu tentang predestinasi ya. Menurut Plancius itu ajarannya bertentangan dengan ajaran Heidelberg Catechism dan Belgic Confession. Nah ini ya. Jadi kehidupan Arminius ini memang adalah kehidupan yang penuh kontroversi, saudara. Hingga abad ke-20 ini ya. Jadi selalu menimbulkan polemik. Nah, polemiknya apa nanti pada sesi ini dan sesi-sesi berikutnya saudara akan tahu. Sehingga pada tahun 1602 saudara, di Leiden ya, Franciscus Junius, ini juga orang reform di dalam masa post-reformation, dan Lucas Tricaltius the Elder ya, Lucas Tricaltius yang tua. Nanti ada nama yang kembar tuh the Younger ya. Jadi ada orang nama kembar Lucas Tricaltius untuk membedakan, biasa disebut the Elder and the Younger. Itu meninggal saudara karena satu wabah ya di Leiden. Sehingga Universitas Leiden ini kekurangan dosen yang harus ditambahkan. Dan kemudian di dalam momen inilah Arminius itu diundang mengajar di Leiden tahun 1603. Jadi dia meninggalkan gembala, profesi gembala di Amsterdam. Dan di dalam pengundangan ini muncul seorang yang bernama Franciscus Gomarus, orang reform yang nanti akan jadi musuh besar daripada Arminius ini, Franciscus Gomarus, yang juga meragukan teologi daripada Arminius. Nah ini ya, saudara, kenapa Gomarus meragukan teologi daripada Arminius? Jadi Gomarus ini juga dosen, saudara, di Universitas Leiden ya, dosen teologi. Ini terjadi karena Arminius itu pernah berdebat dengan Franciscus Junius, ini yang meninggal ya, sebelum dia masuk ke Leiden. Dia pernah berdebat secara hebat dengan Franciscus Junius dan seorang Puritan yang bernama William Perkins tentang predestinasi. Namun Uitenbogert, Uitenbogert ini adalah nanti menjadi penerus daripada Arminius setelah Arminius meninggal ya, Uitenbogert dapat meyakinkan Perdana Menteri Belanda John Oldenbarneveldt ya, bahwa perdebatan itu sekedar friendly debate, perdebatan antar sesama teman lah, bukan sesuatu yang serius. Saya perlu jelaskan sedikit ya saudara, apa urusannya debat dengan Perdana Menteri Belanda. Nah saudara harus mengerti konteks abad ke-16 itu, gereja itu ada di bawah negara, kira-kira seperti itu ya. Jadi pengundangan dosen teologi di sebuah university itu harus melalui prosedur yang cukup rumit, melalui sepengetahuan dari pemerintah. Jadi Uitenbogert ini dapat meyakinkan Perdana Menteri Belanda pada waktu itu bahwa Arminius ini fine-fine aja, tidak masalah diundang ya. Di debat-debat dia dengan orang-orang reform pendahulunya itu cuma friendly debate ya, tidak sesuatu yang perlu diseriusi, itu perdebatan antara sesama teman.
Jadi saudara, dengan demikian masuklah Arminius ini ke University Leiden, saudara, untuk menjadi dosen teologi, ya. Dan nanti kita akan melihat kekacauan-kekacauan yang dihasilkan oleh Arminius selama dia mengajar di situ. Nah, saudara harus juga mengerti ya, di dalam masa itu ketika seseorang itu diundang masuk ke dalam sebuah university untuk jadi dosen, itu harus melalui satu proses yang namanya sumpah, ya saudara, dalam tanda petik disumpah ya. Disumpah itu artinya berjanji, ya, bertanda tangan, berjanji untuk setia kepada mengajarkan teologi reform. Karena Leiden, Belanda, pada masa itu adalah pusat daripada teologi reform, ya. Di dalam bukunya Arminius, Declaration of Sentiment, saya akan jelaskan sedikit ya saudara. Arminius ini banyak menulis buku. Dan bukunya yang terkenal itu salah satunya Declaration of Sentiment. Jadi Arminius ini meskipun banyak menulis buku, dia tidak pernah menghasilkan satu karya yang bersifat magnum opus, ya, karya terhebatnya dia. Tidak ada, saudara. Dia tidak pernah menghasilkan seperti John Calvin Institutio, ya, atau seperti para reformator lain menghasilkan tulisan-tulisan yang menjadi magnum opus, systematic theology dan sebagainya. Itu tidak ada. Bukunya itu sebagian besar adalah pembelaan diri, maka disebut dengan Declaration of Sentiment. Nanti di dalam penguraian berikutnya kita akan terus memakai buku daripada James Arminius. Jadi di dalam materi ini saya menggunakan riset literatur first source, ya, tulisan-tulisan asli dari Arminius supaya saudara mengerti apa yang dia ajarkan. Nah, di dalam Declaration of Sentiment ini saudara, Arminius itu menuliskan janjinya. Nah, ini ya. Jika itu diputuskan bahwa pandangan saya atau pengajaran saya bertentangan dengan pengakuan iman, Belgic Confession, Heidelberg Confession, dan sebagainya, dan aku telah terlibat kepada satu pengajaran yang bertentangan dengan dokumen-dokumen tersebut, maksudnya pengakuan iman tersebut, ya, di mana saya melawan segala sesuatu doktrin yang tertulis di dalamnya, ya, maka faithful promise, saya bertentangan, melanggar janji setia yang saya buat ketika saya menandatanganinya, ya, dengan tanganku sendiri. Ya, ini semacam satu sumpah, komitmen. Jika demikian, aku ditemukan salah, ya, kriminal, menjadi dianggap sebagai seorang kriminal, saya rela dihukum. I ought to be visited with punishment, ya. Jadi saya rela untuk dihukum. Jadi ini memang prosedur di dalam masa itu, saudara. Dosen yang diundang itu harus menandatangani, setia, mengajar, dan sebagainya. Dan justru di dalam poin inilah kita melihat bagaimana Arminius selama 6 tahun mengajar di Leiden, dia banyak menimbulkan kontroversi yang luar biasa, saudara, perdebatan yang luar biasa. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ya di antaranya. Jadi ada seorang yang bernama Christian Sepp. Di dalam bukunya, nah ini bahasa Belanda, saya terus terang tidak terlalu paham apa artinya ya. Jadi kira-kira ini di abad ke-16 dan abad ke-17. Christian Sepp ini adalah murid daripada Caspar Sibelius. Ya, mencatatkan catatan seorang murid, mencatatkan catatan seorang murid yang bernama Caspar Sibelius. Jadi Caspar Sibelius ini pernah jadi muridnya James Arminius. Nah, lalu dia membuat satu diary, kira-kira seperti itu, ya. Dan diary-nya isinya seperti ini. Ini menarik sekali, saudara. Nah, ini pentingnya ya, saya ingatkan kepada kita semua di dalam kita membuat satu materi pengajaran, pentingnya riset literatur. Kita menggali dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran seutuhnya. Dan saudara, Caspar Sibelius mengatakan seperti ini, saudara. Saya mengamati di antara sejumlah murid-murid, ya, fellow student yang mendaftar di dalam kelas secara private, kelasnya Dr. Arminius, banyak hal yang saya abaikan. Ya. Nah, misalnya, might easily have led me into dark, yang secara gampang menuntun membawa saya kepada kegelapan dan kesalahan yang fatal. Nah, apa itu ya yang seringkali diabaikan? Nah, Arminius mengatakan, saudara, sebab di dalam kelas tersebut, ya,
di dalam kelas tersebut, we were utterly drawn away from reading the works and treatise of Calvin. Jadi saudara lihat ya, di dalam tulisan Caspar Sibelius ini dia mencatat, sebab di dalam kelas tersebut ya, kita itu dibawa menjauh dari membaca karya-karya tulisan daripada Calvin, Theodore Beza, Jerome Sanchi, Peter Martyr Vermigli, ya, kemudian Zacharias Ursinus, William Piscator, William Perkin, dan orang-orang yang lainnya yang sangat berharga di dalam tubuh Kristus. Kita diperintahkan untuk hanya membaca Holy Scripture, kitab suci. Tetapi equally juga kita dianjurkan membaca tulisan daripada Sosinus, Faustus Sosinus. Saudara tahu ini bidat ya, bidat anti-trinitarian. Acontius, Sebastian Castellio, musuh daripada John Calvin. Thomas Aquinas, kemudian Molina, ya, Jesuit, penemu dari Middle Knowledge, Francisco Suarez, dan musuh-musuh lainnya dari anugerah Tuhan. Ini orang-orang Katolik, saudara, yang diperintahkan untuk dibaca buku itu kepada kita. Nah, saudara, penemuan tulisan diary ini sangat luar biasa sekali ya. Saya rasa ini ada satu catatan yang jujur, bagaimana selama menjadi dosen 6 tahun di Leiden, Arminius rupanya secara diam-diam mengajarkan hal demikian kepada muridnya ya. Nah, tentu saja saudara, tuduhan-tuduhan ini tidak berhenti sampai di sini ya, kecurigaan ini. Ada tuduhan lain bahwa, atau isu lain ya, bahwa Arminius dan muridnya Uitenbogert ini pernah menerima surat dari Gereja Roma Katolik untuk mendukung ajaran Roma Katolik. Ya, ini satu tuduhan. Bahkan ia pernah dituduh pernah mencium kaki paus saat dia pergi ke Roma, James Arminius ya. Ini tuduhan-tuduhan terhadap Arminius. Jadi tuduhan yang lain ini juga mengajarkan tulisan dari Sebastian Castellio ya, ini yang tadi sudah saya sebut, musuh daripada John Calvin. Dick Cornhardt. Nah, Dick Cornhardt ini nanti yang merubah Arminius, saudara ya. Orang yang sangat mempengaruhi Arminius akhirnya berubah teologianya. Franciscus Suarez dan teolog Jesuit Katolik lainnya ya, serta melarang membaca tulisan Calvin, Beza, Ursinus, Martyr Vermigli, dan teolog-teolog Reform lainnya. Ini yang tadi juga ditegaskan oleh Caspar Sibelius ya. Nah, saudara sekalian, ini yang tadi saya katakan ya. Arminius itu bukunya, tulisan-tulisannya itu tidak pernah menghasilkan satu systematic theology, tapi sebagian besar tulisannya di dalam Declaration of Sentiment itu adalah pembelaan diri, apologetika daripada Arminius ya. Jadi Arminius menolak semua tuduhan yang diberikan kepada dia. Dia tuliskan itu kepada temannya yang bernama Sebastian Egbert ya, seorang pejabat di Amsterdam. Dia menuliskan seperti ini, saudara. Nah, ini. The rumors about my advising the students, ya, isu tentang saya menasehatkan murid-murid saya untuk membaca tulisan-tulisan dari Jesuit, Dick Cornhardt, dan sebagainya. Aku bisa yakinkan, ya, itu ada semua bohong, ya. I can call by other name. Saya tidak bisa mengatakan hal yang lain selain than a lie. Itu satu bohong, dusta ya. For never to anyone, sebab tak pernah kepada siapapun, ataukah saya pernah meminta secara spontan ya, saya mengajarkan atau mengatakan hal yang demikian ya, mengajarkan membaca buku-buku tersebut. Bahkan sebaliknya, saya merekomendasikan commentary daripada Calvin, tafsiran-tafsiran John Calvin untuk dibaca, di mana saya sangat menjunjung tinggi ya. Saya sangat menjunjung tinggi John Calvin dan tulisan-tulisannya melebihi Helmisius. Ya, Helmisius ini mungkin musuh daripada orang Reform. His Institute, ya, institusionya Calvin, sejauh ini menjadi satu hal yang di-respect, yang dihormati oleh banyak orang, ya, commonplaces. Nah, aku menganjurkan untuk membaca institusi itu setelah membaca katekismus
ya. Maksudnya mungkin Heidelberg Catechism sebagai satu penjelasannya. Tetapi di sini saya menambahkan dengan discrimination as the writing of all men ought to be read. Tetapi di sini saya memberikan pengecualian ya, sebagaimana tulisan-tulisan orang lain juga harus dibaca. Ini saya kutip dari buku Caspar Brand, The Life of James Arminius. Jadi saudara, Arminius ini adalah orang yang kontroversial ya. Jadi dia menolak semua tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada dia. Tapi dia mengatakan, saya menganjurkan murid-muridku membaca buku-bukunya Calvin, tetapi dengan sedikit pengecualian. Sebagaimana tulisan-tulisan orang lain juga harus dibaca. Jadi saudara akan lihat apa maksudnya with discrimination. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya Arminius itu banyak hal tidak setuju, bahkan menentang pemikirannya Calvin. Nah ini ya, kalau saudara akan nanti semakin lama semakin melihat orang ini adalah orang yang penuh dengan kontroversi ya. Sebentar ngomong A, nanti ngomong B, nanti kembali ke A dan sebagainya. Jadi ini muncul di dalam suratnya Arminius kepada Franciscus Junius ya, tentu saja sebelum Junius meninggal ya, di dalam buku Six Proposition of James Arminius. Di dalam surat ini dia bahkan berani mengkritik pemikirannya Calvin dan pemikiran itu harus ditolak ya. Jadi saudara lihat ya, tadi dia mengatakan saya menganjurkan murid saya membaca tulisannya Calvin, saya sangat menghormati John Calvin dan sebagainya. Tapi di lain pihak dia bisa berkata yang berseberangan, saudara, bertentangan. Jadi dia mengatakan, lihat sekarang my second argument ya, argumen kedua yang adalah demikian. Suatu teori bahwa Allah itu necessarily made the author of sin is to be repudiated, harus ditolak. Jadi satu ajaran, satu teori yang dimana Allah itu dianggap ya sebagai author of sin itu harus ditolak oleh semua orang Kristen, and indeed by all men, dan semua manusia. Sebab tidak ada seorang pun berpikir bahwa satu pribadi yang dia sebut Allah itu demikian evil, jahat. Tetapi menurut teori pada Calvin Beza, Allah itu necessarily made the author of sin. Therefore it is to be repudiated. Itulah sebabnya harus ditolak. Saudara sekalian, saya rasa Arminius ini salah mengerti pemikiran reform ya. Juga kebanyakan dari orang-orang pada masa abad ke-20 sekarang ini seringkali menuduh reform mengajarkan God itu the author of sin ya. The author itu pelaku dosa atau pembuat dosa, kira-kira seperti itu. Nah, James Arminius itu menolak pemikiran daripada teologi reform yang sangat menekankan kepada kedaulatan Allah secara mutlak di dalam segala hal, termasuk tentang keberadaan dosa di dalam dunia. Jadi reform itu yang klasik ya, itu percaya tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan di dalam dunia, termasuk keberadaan dosa, kejahatan itu semua di dalam kedaulatan dan kehendak Allah. Tetapi reform tidak pernah mengajarkan Allah itu sebagai the author of sin. Ini dia salah tafsir ya. Jadi saudara mulai lihat Arminius ini menolak pemikiran daripada teologi reform. Sehingga saudara pada tahun 1608 Franciscus Gomarus di hadapan States of Holland. Ini di hadapan pemerintah lah, kira-kira seperti itu. And West Friesland menyatakan kesalahan pandangan Arminius. Banyak ajaran-ajaran sesat ya, dan kesalahan-kesalahan di mana he labor in reference to the received doctrine concerning the grace of God. Jadi Franciscus Gomarus ini melaporkan ajaran daripada Arminius selama dia ngajar di Leiden kepada pemerintah lah, kira-kira gitu, States of Holland. Begitu banyak heresis yang diajarkan, kesalahan-kesalahan yang dia ajarkan ya, tentang doktrin grace of God, anugerah Tuhan, free will of man, kehendak bebas manusia. Karena Arminius nanti kita akan tahu dia masih percaya manusia punya free will.
tentang justification by faith alone. Nanti ini juga akan kita pelajari pada minggu-minggu yang akan datang. Concerning the perfection of man, concerning predestination, concerning original sin, dosa asal, dan lain-lainnya. Semua itu berhubungan dengan doktrin-doktrin yang lain, ya, di mana dia, kata Gomarus, maksudnya Arminius, he agree with Pelagians and Jesuit. Arminius itu setuju dengan ajaran bidat Pelagian dan ajaran Gereja Roma Katolik Jesuit. Nah, ini semua nanti yang garis bawah ini, saudara, pada minggu-minggu depan akan kita bahas satu persatu pemikiran daripada Arminius, ya. Tapi ini secara global terlebih dahulu. Arminius sudah menimbulkan satu konflik dan polemik di Leiden, sehingga menimbulkan keresahan bagi dosen-dosen reform yang lainnya. Padahal Arminius mengaku, dan bahkan dia sudah bertanda tangan, bahwa dia adalah seorang reform, ya. Itulah sebabnya, saudara, jangan heran kenapa seri pertama ini saya beri judul Prodigal Son. Ya, inilah Arminius, saudara. Saudara, seorang penulis saya temukan, ya, di dalam bukunya Ben Warburton, di dalam bukunya Calvinisme, dia menuliskan ada satu pandangan yang serius muncul yang menyingkapkan fakta bahwa Arminius, meskipun dia sumpah, ya, his pledges, sumpah bahwa dia tidak akan mengajarkan hal yang bertentangan dengan Heidelberg dan Belgic Confession, orang ini telah infecting the minds of many of the citizens. Orang ini telah meracuni banyak pikiran daripada penduduk kota, ya, citizens. Karena pada masa itu Jenewa, Swiss itu juga mayoritas adalah orang Kristen, ya. Dan banyak kepalsuan-kepalsuan yang pernah dilakukan oleh Arminius, bahwa sedikit hal diragukan atau tidak diragukan bahwa dia secara equally sama, ya, juga tidak jujur, itu sangat jelas sekali. Jadi maksudnya Ben Warburton ini ingin mengkritik Arminius bahwa orang ini bukan saja mengajarkan ajaran-ajaran menyimpang dari Heidelberg dan Belgic Confession, tapi orang ini juga adalah dishonest, tidak jujur. Kenapa tidak jujurnya? Nah, ini, saudara, orang ini menempatkan diri sebagai ortodoks, reform, di antara orang ortodoks, tetapi dia diam-diam mencetuskan pendapat dan pemikirannya yang tidak bisa terhindarkan. Itu adalah membawa kepada stir up distrust and dissension, ya, ketidakpercayaan dan perbedaan. Nah, ini Ben Warburton mengatakan Dick Cornherd, ini musuhnya orang reform, saudara, telah terang-terangan melawan ajaran Calvinisme. Tetapi Arminius menentang ajaran reform, acted with treachery, dengan pengkhianatan, alias diam-diam. Nah, ini, saudara, ya. Jadi ini yang tadi kita pelajari dari selama 6 tahun dia mengajar. Arminius mengajarkan muridnya jangan baca bukunya Calvin, jangan baca buku dia Besa, orang-orang reform. Yang penting sebaiknya menyodorkan buku-buku yang lain. Itulah sebabnya disimpulkan Arminius ini melawan reform itu bukan dengan terang-terangan, tapi dengan diam-diam, semacam satu pengkhianatan, ya. Padahal dia mengajar di university yang jelas-jelas adalah beraliran reform, ya. Nah, saudara, bagaimana respon orang-orang pengikut Arminius? Saya ingin memberikan satu keseimbangan. Tentu saja, saudara, pengikut-pengikut Arminius bahkan hingga hari ini abad ke-20 ini mengatakan semua ini adalah fitnah, ya. Arminius tidak pernah melawan reform. Arminius tidak pernah melarang muridnya baca Institutio, baca tulisannya Calvin, Besa, dan semuanya, ya. Salah satunya yang saya temukan adalah di dalam tulisannya Matthew Pinson, ya. Matthew Pinson ini adalah seorang Arminian abad ke-20, bukan abad ke-16, saudara. Ini orang modern abad ke-20. Dia di dalam buku yang cukup panjang ini, ya, membela Arminius dengan mengatakan sebuah analisa dari karya-karya tulisan doktrinalnya Arminius menunjukkan bahwa Arminius secara hakikat itu setuju, ya, agreement dengan ajaran Agustinus,
dengan ajaran Calvinis dan ajaran Reform, ya, yang merupakan ekspresi dari iman kita. Itu akan menunjukkan bahwa dia dapat tidak diragukan lagi, ya, itu menunjukkan bahwa dia tidak dapat disebut sebagai semi-pelagian atau bersifat sinergisme. Sinergisme itu lawan dari monergisme, saudara. Nah, monergisme itu mengajarkan keselamatan hanya karena anugerah Tuhan, ya. Sinergisme itu mengajarkan keselamatan itu kerjasama antara Allah dan manusia, sinergi, ya. Apalagi dia tidak bisa disebut sebagai pelagian. Jadi ini pembelaan dari seorang Arminian di abad yang ke-20. Nah, ya, lucunya saudara, Arminius ini bahkan berani mengklaim dirinya lebih reform dari semua orang reform, ya. Nih, ini saya kutip dari bukunya yang seorang bernama Karl Benz, dalam bukunya Arminius, A Study in Dutch Reformation. Saudara, Karl Benz mengeluarkan satu statement seperti ini, bahwa Arminius secara konstan menggambarkan dirinya sebagai seorang yang mengajarkan ancient position, ya, jatuh ajaran pada masa yang lampau di dalam gereja. Jadi maksudnya ajaran Arminius itu menurut dirinya itu tidak bertentangan dengan ancient position, ajarannya Calvin, ajarannya Agustinus dan macam-macam. And one widely held among Reformed pastors in the Low Countries. Dan dia mengajarkan sesuatu yang dipegang oleh banyak teolog-teolog Reform di negara Belanda, ya. Low Countries ini negara Belanda, Nederland, ya, karena Belanda itu ada di bawah permukaan laut, Low Countries. Nah, ini yang saya garis bawahi penting. He sees his opponent as innovator, not himself. Jadi dia melihat musuh-musuhnya sebagai orang yang membelokkan ajarannya Reform, bukan dirinya dia. Inilah Arminius, saudara. Dia berani mengklaim diri, dia lebih Reform dari Reform. Semua orang-orang Reform pada zamannya, pada masa post-Reformation, inilah orang yang keliru, yang salah mengerti ajaran Reform. Dia yang paling benar mengerti ajaran Reform, ya. Saudara sekalian, bagaimana ya kita ini menilai hal-hal seperti ini? Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Arminius, ini benar apa enggak gitu? Kita ini sudah hidup 500 tahun di depan daripada Arminius, ya. Mau cari bukti-bukti apa itu agak susah, saudara. Tapi inilah yang terjadi, ya. Arminius adalah seorang yang kontroversi. Saya hanya memberikan kutipan dari Muller, analisa dari Richard Muller, yang menurut saya bisa menjadi titik tengah bagi kita, ya. Saya berhutang banyak, saudara, dengan Profesor Muller ini, ya. Ini orang hebat, seorang profesor historical theology yang kelas dunia. Jadi Muller mengatakan, on the one hand, pada satu sisi, itu sangat jelas sekali, ya, bahwa ada measure of truth, ada kebenaran di dalam tuduhan-tuduhan ini, saudara. Jadi apa yang dituduhkan kepada Arminius yang kita bahas barusan ini, itu bukan omong kosong, saudara. Bahwa dia melawan teologi Reform secara diam-diam di kelas, dia melarang murid-muridnya membaca buku-buku Reform. Menurut Muller, there is a measure of truth in the accusation. Ada kebenarannya itu. Tetapi pada sisi yang lain, Muller juga mengatakan ada kebenarannya di dalam penyangkalannya Arminius. Ya, kan tadi Arminius banyak menyangkal hal, ya. Ada benarnya. Apa itu? Menurut Muller, rasanya Arminius itu tidak mungkin menjadi pendukungnya Gereja Roma Katolik, Jesuit sympathizer. Apalagi tadi sampai tuduhan Arminius mencium kakinya Paus ketika di Roma. Itu rasanya tuduhan yang keliru, kata Muller, ya. Tidak juga, ya, Arminius ini adalah seorang Suaresian, Franciscus Suarez, pengikut ajaran daripada Franciscus Suarez, ya. Jadi saudara, inilah titik tengah daripada tuduhan-tuduhan daripada
Arminius. Ada kebenarannya bahwa Arminius memang melawan teologi reform. Tetapi ada juga tuduhan-tuduhan yang keliru, seperti Arminius itu mendukung gereja Roma Katolik dan sebagainya. Ya, nah saudara, ini adalah hal yang kita bisa pelajari tentang perjalanan teologi Arminius. Jadi siapa sebenarnya Arminius dan apa yang terjadi dengan diri Arminius? Saudara, riset literatur membawa saya kepada dua teori yang saya temukan. Ya, jadi saya akan mengemukakan dua teori mengapa Arminius menjadi seperti yang sekarang ini. Teori pertama, saudara, itu diberikan oleh seorang yang bernama Petrus Bertius di dalam bukunya The Life of James Arminius. Ya, jadi Bertius berpendapat bahwa Arminius adalah seorang yang sejalan dengan pemikiran reform dulunya ya. Nah, kemungkinan mengapa dia berubah karena ada satu kasus yang dia diutus untuk melawan seorang yang bernama Dick Conhert. Nah, Dick Conhert ini adalah seorang humanis ya. Pada waktu Arminius diutus untuk melawan Dick Conhert yang melawan teologi reform, doktrin predestinasinya itu masih mengikuti Theodor Beza. Jadi maksudnya yang mengikuti Beza ini Arminiusnya ya, bukan Dick Conhert-nya. Jadi ini teori pertama, saudara. Jadi Arminius setelah diutus, perdebatan ini menghasilkan perubahan di dalam teologi daripada Arminius. Bukannya Arminius itu bertobat dan bukannya Arminius itu mempertobatkan Dick Conhert, tapi justru dia yang dipertobatkan oleh Dick Conhert dan dia meninggalkan pandangan daripada reform ya. Nah, ini pandangan yang dianut oleh Arminius pada waktu ini adalah mirip dengan seorang Lutheran yang bernama Nicholas Hemmingius ya. Jadi teori ini, saudara, teori yang pertama ini juga diterima oleh Caspar Brand, Albert Abner Hernandez, Rustin A. Bryan. Ini nanti nama-nama akan saya jadikan referensi di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi ini adalah teori pertama yang paling umum yang sering kita temukan ketika kita membaca tentang Arminius. Jadi Arminius dulu ada seorang reform yang kemudian berubah pemikiran teologianya karena pertemuannya dengan seorang bernama Dick Conhert. Tapi saudara, teori yang kedua ini teori yang baru dicetuskan berdasarkan riset literatur yang lebih baru ya. Dicetuskan oleh seorang yang bernama Carl Banks di dalam bukunya Arminius, A Study in Dutch Reformation. Saudara, Carl Banks berpendapat bahwa sebenarnya Arminius ini tidak pernah mengadopsi pemikiran predestinasinya reform ya. Dalam hal ini diwakilkan oleh Theodor Beza. Dan bahkan Banks memiliki satu keyakinan bahwa cerita perdebatan dengan Dick Conhert ini adalah bersifat apokrifal. Artinya sesuatu yang tidak ada, saudara. Sesuatu yang hanya merupakan isu atau mitos semata-mata. Ya, di dalam teorinya Carl Banks, Arminius ini digambarkan sebagai moderate predestinarian, ya, seorang penganut predestinasi yang bersifat moderate, ya. Nah, Richard Muller sendiri, saya kutipkan di sini, memberikan satu pandangan. Terlepas dari pertanyaan apakah Arminius dapat diperhitungkan sebagai seorang teolog reform, argumen daripada Carl Banks itu cukup meyakinkan, ya. Mengapa? Karena Muller juga berpendapat, saudara, bahwa semua tulisan Arminius tentang predestinasi dan hal-hal yang berhubungan dengan predestinasi itu memanifestasikan ketidaksetujuan dari pengajaran orang-orang reform pada zamannya ya. Entahkah itu pandangan infralapsarian ataukah pandangan supralapsarian ya. Ini dengan kata lain Richard Muller kelihatannya mendukung pandangan daripada Carl Banks bahwa Arminius memang pada dasarnya itu tidak pernah menerima doktrin daripada teologi reform tentang predestinasi ya. Makanya di atas tadi saya jelaskan Arminius sering melarang muridnya membaca karya-karya teolog-teolog reform ketika dia mengajar di
Universitas Leiden. Nah, teori daripada Karl Benz ini juga didukung oleh Stephen Gunther, ya, Roger Olson, ini seorang Arminian, Keith Stanglin dan Thomas Mickle, ini juga seorang Arminian. Ya, jadi teori ini mengatakan bahwa Arminius sejak awal memang menolak dan melawan pemikiran Theodor Beza, ya, gurunya sendiri, tentang supralapsarian, tentang predestinasi. Jadi Karl Benz juga mengatakan, saudara, di dalam bukunya, kesimpulannya adalah bahwa semua bukti ini menunjuk kepada satu kesimpulan, yaitu bahwa Arminius was not in agreement with Beza's doctrine of predestination. Ya, Arminius tidak pernah setuju atau di dalam persetujuan ajaran Beza tentang predestinasi. Ya, ketika dia mengambil pelayanannya di Amsterdam, sungguh bahwa dia tidak pernah menyetujuinya. Ya, bahkan dikatakan sejak dia melayani di Amsterdam sebagai seorang pastor sebelum dia menjadi dosen di Leiden, dia sudah menolak pemikiran predestinasi daripada Theodor Beza, ya. Nah, saudara, ini dipertegas misalnya, ya, oleh seorang yang bernama Keith Stanglin dengan Thomas Mickle di dalam bukunya Jacob Arminius, Theologian of Grace. Ya, mereka mengatakan bahwa sepertinya, ya, bahwa Arminius sebagai pewaris daripada teologi reform awal di Belanda selalu memegang satu pandangan short conditional predestination. Jadi predestinasi yang bersifat bersyarat, ya. Kita tahu bahwa di dalam reform predestinasi itu bersifat unconditional, tetapi Arminius menurut Keith Stanglin ini sejak awal memegang kepada conditional predestination, yaitu predestinasi yang bersyarat. Nah, apa maksudnya? Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang doktrin Arminius tentang predestinasi, ya. Saudara, Richard Muller juga bahkan menegaskan, ya, bahwa karya-karya Arminius memanifestasikan bukan hanya pandangan yang berbeda tentang predestinasi, ya, dari pandangan reform tentunya, tetapi at large scale theological system differing at many points. Tetapi secara garis besar, ya, di dalam banyak hal theological system daripada Arminius ini berbeda di dalam banyak hal dari reform teologi di dalam masa itu, ya. Jadi memang bukan hanya masalah predestinasi, saudara. Nanti pertemuan kedua, ketiga kita akan belajar, kita akan menemukan makin banyak perbedaan-perbedaan antara pemikiran Arminius dengan pandangan reform, ya. Bahkan Muller mengatakan bahwa close examination, ya, penelitian yang lebih mendetail dari pandangan Arminius atau teologi Arminius menunjukkan bahwa dia tidak pernah mengambil atau menempatkan predestination itu sebagai sentral dogma, ya, bukan tidak pernah mengambil atau menentukan predestinasi itu sebagai doktrin atau dogma yang paling utama di dalam pemikiran Arminius, ya. Nah, di dalam bukunya tersebut Muller masih melanjutkan dengan satu penilaian terhadap Arminius demikian, bahwa Arminius itu berusaha di dalam pengajarannya tentang anugerah, tentang kehendak bebas, dan tentang predestinasi, dan itu alter, ya, merubah. Apa yang dirubah? Substantively, secara substansi, the doctrine of Reformed Protestantism. Jadi di dalam pemikiran-pemikiran Arminius tentang konsep anugerah, kehendak bebas, predestinasi, Arminius ini berusaha untuk merubah, mengganti apa yang sudah diterima oleh pandangan reform, ya. Dan dikatakan dengan jelas oleh Muller dalam bukunya, dapat dipastikan Arminius itu disagree, tidak setuju, ya, melawan, menolak, bertentangan dengan Calvin, Vermigli, ya, Wolfgang Misculus, Bullinger, dan sebagainya, ya, di dalam masa early orthodoxy, ya. Jadi di dalam banyak hal kita nanti akan menemukan bahwa
Arminius memang perjalanan teologinya ini melawan pemikiran daripada reform. Ya, kita harus membuang satu teori, satu pandangan bahwa Arminius ini dulunya reform lalu melawan reform, ya. Dulunya reform lalu melawan reform. Padahal sebenarnya lebih tepat daripada riset membuktikan Arminius ini memang sejak awal tidak menerima pandangan daripada pendahulunya, ya, di dalam teologi reform. Nah, saudara, inilah tentang perjalanan teologi Arminius yang saya jelaskan secara singkat supaya saudara mengerti bagaimana Arminius terbentuk menjadi seperti dirinya saat itu, ya. Nah, kita akan belajar, saudara, hal berikutnya adalah sumber teologi daripada Arminius. Jadi Arminius ini membangun sistem teologinya dari mana? Berdasarkan apa? Nah, ini perlu juga kita ketahui, ya, karena ini satu proses pembentukan teologi tidak mungkin terjadi di dalam 1-2 tahun, tetapi ini satu proses yang panjang di dalam hidup seseorang. Nah, kita akan mulai, saudara, bahwa perkembangan pemikiran Arminius tidak dapat dilepaskan dari zamannya. Jadi setiap orang itu pasti akan dipengaruhi oleh zamannya, ya. Reformasi ya juga dipengaruhi oleh Renaissance, dipengaruhi oleh medieval ages, abad pertengahan dan sebagainya. Demikian juga Arminius, ya, termasuk kita yang hidup di dalam abad yang ke-20 ini juga sama. Jadi sama seperti teologi reform ortodoksi pada masa post-reformation, ia juga dipengaruhi oleh teolog-teolog abad pertengahan, saudara. Yang utamanya adalah Thomas Aquinas. Jadi memang Thomas Aquinas ini adalah tokoh penting di dalam abad pertengahan yang mempengaruhi teologi reform, juga mempengaruhi gereja Roma Katolik, ya, juga mempengaruhi James Arminius. Misalnya Muller, ya, memberikan satu pandangan demikian. Jadi Arminius kelihatannya telah mengkombinasikan, ya, menggabungkan fundamental teachings of Aquinas. Jadi pengajaran-pengajaran yang fundamental dari Aquinas itu dikombinasikan dengan ide-ide yang dia kumpulkan dari berbagai macam sumber, ya. Jadi merupakan satu kompilasi lah, kira-kira seperti itu. Ya, dikatakan pemikiran atau elemen-elemen lain daripada pemikiran Arminius juga diambil dari various late medieval, berbagai macam teologi pada masa abad pertengahan akhir, ya. Kemudian reformasi, dan late 16th century sources, sumber-sumber dari akhir abad yang ke-16 were blended, ya, dicampur oleh Arminius menjadi satu keutuhan dan tidak bisa lagi dilihat atau disebut sebagai pandangan Thomism in the strict sense, di dalam arti yang paling ketat. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya pandangan Arminius, ya, ini merupakan gabungan dari berbagai macam sumber teologi. Ada Thomas Aquinas, ada Reformation, ada sumber-sumber lain yang membentuk atau menjadi sumber pemikiran daripada Arminius, ya. Nah, saudara sekalian, ada hal yang menarik ketika kita mau tahu sumber pemikiran daripada Arminius. Bahwa selain dia dipengaruhi oleh Thomas Aquinas, ya, Arminius ini juga dipengaruhi oleh seorang yang bernama Luis de Molina, ya, teori middle knowledge. Apa itu? Ini sudah saya jelaskan di dalam materi post-reformation dogmatics. Jadi saya tidak mengulang lagi di dalam pertemuan ini, ya. Saudara boleh lihat di situ apa itu middle knowledge of God, ya, Scientia Media. Nah, saudara, Muller di dalam hal ini menegaskan, yang mengatakan bahwa di dalam meskipun pengaruh daripada Molina, ya, cukup nyata di dalam beberapa tempat di dalam pemikiran sistem Arminius, ya. Jadi ini sesuatu yang nyata yang tidak bisa disangkali, bahwa nanti pemikiran Arminius tentang predestinasi itu dipengaruhi oleh konsep daripada Molinisme ini, middle knowledge, ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas hal ini. Jadi paling tidak saudara tahu
Arminius dipengaruhi oleh seorang Katolik Jesuit, Luis de Molina, ya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya menurut Richard Muller, di dalam analisanya dia memberikan kesimpulan seperti ini, bahwa Arminius style, ya, and method, jadi gaya Arminius dan metodenya berteologi, dan tema-tema fundamental yang bersifat foundational di dalam pemikirannya, itu berasal dari scholasticism pada zamannya, ya, baik Protestanisme maupun Katolik. Jadi inilah kesimpulan dari Richard Muller tentang sumber teologi Arminius. Jadi ada Protestanisme itu di dalam arti reform dan juga merupakan campuran dari pandangan Gereja Roma Katolik, ya. Ya memang tidak dikatakan ini berapa persen, tetapi campuran itu ada di dalam pemikiran Arminius. Nah, saudara sekalian, pemikiran daripada Muller ini juga saya temukan ya di dalam riset yang saya lakukan di dalam bukunya William Denbourg, Jacobus Arminius, Theologian of God's Twofold Love. Jadi Denbourg juga berpendapat sama ya, berkesimpulan sama bahwa kunci utama untuk mengerti pemikiran atau teologi Arminius adalah the interplay, ya. Interplay itu semacam permainan, tuh, pergabungan antara different position, pandangan-pandangan yang berbeda, dan perkembangan di dalam Reform, Lutheran, dan Katolik di dalam masa Arminius hidup. Jadi merupakan satu campuran Reform, Lutheran, Katolik di dalam masa tersebut, ya. Ini tentang pemikiran William Denbourg, ya, sumber teologi Arminius. Nah, Calvin sendiri menambahkan, selain Arminius dipengaruhi oleh orang-orang sejamannya itu, tapi Calvin juga menambahkan Arminius ini juga dipengaruhi oleh Bapak Gereja, ya. Chrysostom, John Chrysostom, Basil the Great, Athanasius, kemudian Melanchthon, ini orang reformasi ya, muridnya Luther, kemudian Desiderius Erasmus, seorang humanis, yang menekankan kepada peran free will di dalam keselamatan. Nah ini penting ya. Jadi isu tentang free will ini nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana pandangan Arminius tentang kehendak bebas. Nah ini dipengaruhi oleh beberapa orang ya, termasuk Philip Melanchthon dan Erasmus yang menekankan kepada peran free will ya. Saudara tahu Erasmus ini musuhnya Martin Luther ya, tentang kehendak bebas, dan ini yang mempengaruhi pemikiran Arminius tentang kehendak bebas di dalam teologianya. Nah, kita lanjutkan saudara. Jadi bagaimana Arminius ini mengimplementasikan sumber-sumber teologi yang dia dapatkan di dalam membentuk kerangka berpikir sistem teologianya dia, ya. Nah, kita harus tahu ya, ada dua pendekatan yang umum pada masa post-reformation, ya. Yang pertama itu ada diwakilkan oleh Petrus Ramus. Ini saya sebut di atas ya, Petrus Ramus. Biasa pandangannya disebut dengan Ramism, dan seorang yang bernama Jacopo Sabarella, di mana Arminius pernah berguru ya di dalam pelariannya ke Italia. Nah, kedua pendekatan ini mempengaruhi baik teologi reform, ortodoksi, post reformation, maupun di dalam pemikirannya Arminius sendiri. Nah, sekarang kita agak rumit sedikit ini saudara. Saya harap saudara bisa mengikuti karena saya akan menjelaskan cara berpikir pada masa itu ya, pada masa Reformation yang sangat dipengaruhi oleh Aristotelian ya. Jacobus Sabarella ini ahli filsafat Aristotel. Nah, saudara lihat, jadi Sabarella ini membagi metode dan urut-urutan teologi menjadi kompositif ya, atau kompositif, sintetik method, dan resolutif atau bahasa latinnya resolutiva, atau kadang disebut analytical method ya. Jadi gini saudara, di dalam
berpikir ya, ini bukan cuma dalam masalah teologi toh ya. Ini semua di dalam pemikiran pada masa umum ya, segala ilmu, disiplin ilmu. Kita itu berpikir secara sintetik gampangannya atau analitik seperti itu. Ya. Jadi apa bedanya sintetik dan analitik? Nah, ini ya. Jadi metode sintetik itu dimulai dari cause to effect. Jadi selalu berpikirnya dimulai dari penyebab, lalu akibatnya apa, ya. Sumber penyebabnya itu apa, lalu efeknya, hasilnya, akibatnya apa. Atau dari universal menjadi particular, dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Itu sintetik. Dan biasanya pendekatan ini dipakai di dalam theoretical disiplin, ya. Di dalam ilmu-ilmu disiplin yang bersifat teoritis, bukan pragmatis, praktika, bukan. Dan biasa metode ini bersifat a priori. A priori itu artinya tanpa adanya satu pengalaman. Nanti kalau pakai pengalaman, pakai empiris, itu namanya a posteriori. Jadi saudara, yang pertama, saudara ingat dulu aja ini ya. Sintetik kompositif itu adalah satu cara berpikir, pendekatan yang dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal yang khusus. Ya. Ini biasa disebut dengan a priori approach. Nah, sebaliknya saudara, metode analytical resolutif itu terbalik. Analytical atau induktif, ya. Kalau tadi itu biasa disebut dengan deduktif. Dimulai dari effect to cause. Jadi dari akibatnya dulu sudah terjadi, lalu dicari penyebabnya apa, ya, diruntut ke belakang. Penyebabnya apa kok bisa jadi seperti ini? Kalau deduktif, sintetik terbalik. Penyebabnya itu ditemukan dulu teorinya, lalu hasilnya apa, ya, akibatnya apa. Sehingga pendekatan di induktif ini adalah dari partikular menjadi universal, dari hal yang khusus menjadi hal yang umum, ya. Dan pendekatan ini biasanya itu bersifat dipakai dalam practical disiplin, ilmu-ilmu yang bersifat praktikal, ya, seperti ilmu sains dan sebagainya, itu biasanya memakai pendekatan induktif, dari hal-hal yang khusus menjadi hal yang umum. Dan metode ini memakai empiris, a posteriori, pengalaman. Jadi bukan sekedar teori, ya. Kalau tadi deduktif itu bersifat a priori, tapi tidak membutuhkan pengalaman. Tetapi ini sebaliknya, induktif ini analytical membutuhkan satu pengalaman, satu empiris, ya. Ya, saya berikan diagram saudara untuk mengerti, ya, karena ini penting sekali. Inilah kelemahan pendidikan di Indonesia, ya. Ini sekedar membukakan wawasan, ya. Kita ini sejak kecil tidak pernah diajar sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, nyaris tidak pernah diajar cara berpikir yang benar, ya. Kita tidak pernah diperkenalkan deduktif teori, induktif teori, sintetik, analytical, tidak ada saudara. Sehingga saya pun belajar ini setelah belajar teologi dan filsafat, ya, baru kita mengerti, oh, cara berpikir manusia itu bisa dibedakan melalui dua pendekatan ini, ya. Nah, sekarang saya berikan diagram supaya saudara mengerti lebih jelas. Nah, ini bedanya. Inductive reasoning, cara berpikir secara induktif, dan deductive reasoning, cara berpikir secara deduktif. Sudah perhatikan, inductive reasoning itu bersifat bottom to top, dari bawah naik ke atas. Dimulai dari sesuatu determination, ya, kasus apa gitu, ya. Kemudian naik menjadi experimentation. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, membutuhkan satu pengalaman. Eksperimen, lalu eksperimen ini kalau sudah baku menjadi satu teori, ya. Misalnya saudara, di dalam kehidupan saudara melihat, ya, burung gagak itu berwarna hitam. Saudara menyelidiki ini, eksperimen. Saudara pergi ke seluruh tempat di Indonesia menemukan burung gagak itu warnanya hitam.
Saudara pergi ke luar negeri mencari burung gagak, warnanya juga hitam, ya. Pergi keliling dunia mencari burung gagak, selama ditemukan, ya warnanya hitam. Maka akhir daripada eksperimen saudara ini menghasilkan satu teori bahwa burung gagak itu semua warnanya hitam. Itu inductive reasoning, hasil daripada eksperimen. Kalau saudara menemukan satu burung gagak itu warnanya putih, ya, kalau ada satu burung gagak di dunia ini warnanya putih, teori ini gugur, saudara. Tidak ada teori semua burung gagak warnanya hitam, tidak ada, gugur, ya. Nah, ini cara berpikir inductive reasoning. Tetapi deductive reasoning ini dari top to bottom, dimulai dari satu teori, turun menjadi satu teori ini dibuktikan, ya. Maka ini disebut dengan a priori, ya. Di teori dibuktikan semua burung gagak hitam teorinya. Lalu mari kita buktikan, kita eksperimen, saudara, kita selidiki betul-betul secara empiris, cari burung di seluruh dunia, apakah betul burung gagak itu hitam, ya. Lalu akhirnya dijadikan satu penetapan, determination, bahwa ini memang valid, semua burung gagak warnanya hitam. Nah, ini bedanya deductive reasoning dengan inductive reasoning. Kalau saudara tanya mana yang lebih baik antara kedua cara berpikir ini, ya tergantung ini mau dipakai di dalam bidang apa, ya. Nah, kalau sains biasanya inductive reasoning diuji terlebih dahulu baru menjadi satu teori. Tapi kalau di dalam filsafat biasanya itu teori dulu baru turun kepada eksperimen dan determination, ya. Jadi diagram kedua itu juga bisa digambarkan seperti ini. Yang tadi, ya. Deductive reasoning itu dari hal yang umum menjadi spesifik. Nah, karena teori itu kan umum menjadi spesifik. Sedangkan inductive reasoning itu terbalik, dari hal yang spesifik menjadi hal yang umum. Ya, saudara menemukan satu burung gagak warna hitam, dua burung gagak, itu kan spesifik. Lalu berkembang, akhirnya menjadi satu rumusan yang umum, broad, bahwa semua burung gagak itu warnanya hitam. Jadi ini semua, saudara, cara berpikir ini ditemukan oleh filsafat, ya, oleh Aristoteles. Nah, ini yang dipakai mempengaruhi pada zaman tersebut, termasuk di dalam membentuk sebuah kerangka berpikir tentang teologi. Jadi ini bisa diterapkan di dalam teologi, ya, menemukan satu teori berdasarkan penggalian daripada firman Tuhan, akhirnya menjadi satu sistem yang bersifat umum, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi paling tidak saudara sekarang mengerti deductive reasoning, inductive reasoning, ya. Ini bisa dilihat lagi nanti. Jadi apa sekarang pengaruhnya ini terhadap Arminius, ya. Kita tidak bahas pengaruh ini di dalam Reform, ya, karena kita sedang membahas Arminius. Jadi saudara, Arminius itu memakai pendekatan analytical di dalam berteologi. Jadi dia memilih pendekatan yang bersifat induktif, tadi itu inductive reasoning, karena baginya teologi itu bersifat praktikal. Nah, ini, ya. Dan dia mengatakan di dalam bukunya De Obiecto, The Object, ini bahasa Latinnya, ya, The Object. Jadi dia mengatakan bahwa teologi itu teologi milik dari dalam dunia ini bersifat praktikal. Jadi teologi yang ada di dalam dunia ini, ya, teologi kekristenan itu bersifat praktikal melalui iman. Sedangkan theoretical teologi yang bersifat teoritis, itu milik dunia yang lain, ya, the other world. Dan itu terdiri dari pure and unclouded vision, ya, satu penglihatan yang murni dan sebagainya. Tetapi paling tidak saudara lihat yang saya garis bawah ini penting. Bagi Arminius, teologi itu bersifat praktika, bukan bersifat teoretikal, ya. Sedangkan di dalam pandangan Reform berpendapat beda, saudara. Reform berpendapat memakai pendekatan sintetik atau deductive reasoning. Karena bagi teologi Reform, teologi itu selalu bersifat theoretical dan practical. Ada teorinya, saudara, ya. Teori itu maksudnya satu sistem berpikir, tapi juga praktika di dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang membedakan. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksud daripada Arminius bahwa teologi itu bersifat praktikal. Nah, ini,
Ya, apa maksud Arminius bahwa teologi itu bersifat praktikal, bukan theoretical? Saudara, ada dua tafsiran ya yang saya temukan di dalam riset literatur saya. Tafsiran pertama diberikan oleh seorang Mark Ellis di dalam bukunya Simon Episcopius Doctrine of Original Sin. Simon Episcopius ini murid daripada Arminius ya. Jadi Mark Ellis ini mengatakan bahwa implikasi lain daripada Arminius ya, koneksi Arminius, hubungan di dalam intelek, rasio dan kehendak di dalam tugas-tugas agama, religious duties ya, menuntun kita apa yang menjadi hallmark, tanda sesuatu keunikan dari Arminian theology, yaitu bahwa teologi is not speculative but practical. Nih, bahwa menurut Arminius, hubungan antara intelek dan kehendak di dalam seseorang menjalankan kewajiban agamanya, religious duty ini, membawa Arminius menyimpulkan bahwa teologi itu bukanlah hal yang bersifat theoretical, tetapi bersifat praktikal. Bahwa intelek kita harus menerima wahyu dari Tuhan, tetapi selalu dengan tujuan hidup yang benar dan kudus. Jadi Arminius menekankan kepada hal yang bersifat praktika ya. Jadi kita mengenal Tuhan ya, pokoknya itu tujuan akhirnya adalah untuk bersifat praktika semata-mata, bukan bersifat spekulatif. Jadi dia ini nanti mempengaruhi pandangannya dia tentang predestinasi, tentang free will dan sebagainya. Ini metode cara berpikirnya dia ya. Ini tafsiran pertama. Jadi maksudnya praktikal itu adalah menuntun hidup orang percaya kepada hidup yang benar dan hidup yang kudus. Tak usah terlalu banyak memikirkan tentang theoretical theology. Nah, tafsiran kedua saya temukan di dalam bukunya William Denbourn yang tadi sudah saya sebutkan. Di dalam bukunya, Denbourn justru mengatakan bahwa practical character of theology itu artinya menuntun kita worship of God di dalam penyembahan ya, dan pencapaian daripada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah ya. Jadi mana yang benar? Ya mungkin dua-duanya bisa benar saudara, karena dua-duanya ini bersifat praktikal ya, hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk bersifat hidup yang baik, benar dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, nih di dalam bukunya sendiri Arminius yang berjudul Disputatio Privatae ya, artinya ini pertentangan secara privat ya, private disputation, perdebatan atau pertentangan secara pribadi. Nanti ada public disputation. Nah, di dalam bukunya ini dia menegaskan bahwa itu ditetapkan di antara para filsuf ya, yang adalah ahli di dalam metode dan tatanan order, bahwa theoretical sciences, ilmu-ilmu pengetahuan theoretical, harus diajarkan di dalam compositive order, yaitu deductive order tadi ya, compositive. Tetapi practical order, practical science, itu diajarkan dalam resolutive order, yaitu induktif, yang tadi saya ajarkan. Nah ini, kenapa demikian? Karena theology is practical science. Ini kalimat asli dari Arminius ya. Bahwa teologi adalah practical science, satu ilmu yang bersifat praktikal. Maka itu harus diperlakukan seturut dengan metode induktif, resolutive methods. Nah ini yang ditekankan oleh Arminius sendiri, bahwa teologi itu adalah satu, kalau kita sebut sebagai satu ilmu, science, ilmu yang bersifat praktikal, ya, analytical, induktif, dan sebagainya. Saudara, kita ngomong induktif, deduktif, analytical, sintetik, apa ini? Ya, implikasinya jelasnya terhadap teologianya Arminius ini apa? Nah ini saudara, ini pentingnya ya. Pendekatan Arminius yang bersifat menganggap teologi itu adalah praktikal, induktif, ya, analytical, ini mengakibatkan
seperti yang Muller katakan. Ini penting sekali. Poinnya adalah bahwa analytical model can lend itself, ya, dapat membengkokkan dirinya sendiri, seperti di dalam kasus teologi Arminius atau pemikiran Arminius yang tidak menekankan, de-emphasize on efficient, ya, tidak menekankan terhadap efisiensi, dan sebaliknya menekankan kepada final causality, ya, dan bisa menjadi satu kendaraan yang cocok, yang tepat untuk mendeklarasikan mutually of relation between God and the world. Ini yang saya garis bawah, ini yang penting. Intinya, saudara, Muller mau mengatakan Arminius memakai pendekatan analytical ini, induktif ini, di dalam berteologianya dia, itu akhirnya menghasilkan sesuatu ketersalingan, hubungan ketersalingan, mutualisme antara Allah dan dunia. Nah ini, saudara, ya. Reform tidak mengenal adanya mutualisme antara Allah dengan dunia. Allah itu berdaulat penuh atas dunia, saudara. Tidak pernah Allah itu bergantung kepada ciptaannya. Nanti saudara akan lihat di dalam teologi Arminius, Allah itu bisa dipengaruhi oleh dunia. Mengapa? Ya karena dia memilih satu metode berteologi yang keliru. Ya. Nah ini yang selanjutnya Muller mengatakan, maka dunia ini appears, ya, muncul kelihatannya less as determined, kurang ditetapkan, seperti di dalam pandangan Reform. Jadi Allah itu tidak berdaulat kepada dunia ini in prior sense by the first cause, then as drawn in ultimate sense by the final cause. Jadi artinya dunia ini tidak ditetapkan atau kurang ditetapkan di dalam arti Allah itu sebagai first cause, penyebab utama. Ya, Reform kan sedang menekankan Allah itu first cause di dalam segala sesuatu, saudara, termasuk dalam dosa dan kejahatan, penderitaan dan sebagainya. Allah selalu adalah first cause. Tidak ada hal yang terjadi di dalam dunia ini di luar ketetapan dan kehendak Allah. Tapi bagi Arminius enggak. Dunia ini less as determined. Ya, kurang ditetapkan, tidak ditetapkan seperti pandangan Reform. Maka Muller memberikan kalimat, dengan cara inilah Arminius membuka diri for a greater emphasis on freedom. Arminius membuka dirinya, menekankan yang lebih besar kepada freedom, kebebasan manusia, and contingency, kebergantungan, daripada synthetic model atau deductive model. Ini yang dianut oleh Reform. Itulah sebabnya dalam pandangan teologi Arminius, Arminius menekankan kepada free will, kehendak bebas manusia, karena Allah tidak menentukan segala sesuatu. Ya, maka Muller mengatakan sungguh Arminius akan bekerja, akan mengerjakan doktrinnya di dalam creation and providence to open the relationship, untuk membuka satu relasi, ya, to loosen, melonggarkan the causal link, hubungan penyebab antara Allah dan ciptaannya. Nah ini, sehingga di dalam doktrin creation-nya Arminius, di dalam doktrin providence-nya Arminius, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas ini, Arminius itu membuka satu relasi yang melonggarkan hubungan sebab akibat antara Allah dengan ciptaannya, ya, dalam hal ini manusia. Jadi ada banyak hal di dalam pemikiran daripada Arminius yang Arminius katakan Tuhan tidak berdaulat di dalam hidup manusia. Nah ini muncul dalam doktrinnya dia predestinasi, kehendak bebas, anugerah dan sebagainya. Maka anugerah bisa ditolak dan lain-lain. Minggu-minggu depan akan kita bahas. Nah saudara sekalian, inilah pengantar kita di dalam pertemuan pertama yang saya jelaskan tentang latar belakang perjalanan teologi Arminius, kemudian metode
cara Arminius berteologi, dan itu menjadikan dia seperti yang kita kenal saat ini. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam satu topik demi topik teologi daripada pemikiran Arminius. Saya harap pertemuan ini boleh mempersiapkan kita dan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati.